Cara membaca broker distribution. Banyak trader melihat broker summary setiap hari. Mereka langsung melihat siapa top buyer dan siapa top seller. Kalau broker besar beli, dianggap bullish. Kalau broker besar jual, dianggap bearish. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membaca broker distribution dengan benar, menggunakan contoh dari saham Adro. Dan kita akan lihat apakah sebenarnya saham ini sedang akumulasi atau justru sedang didistribusikan. Pertama, kita akan cek apa itu broker distribution. Dari sini kita bisa melihat siapa yang membeli, siapa yang menjual, dan seberapa besar nilai transaksinya. Banyak trader menggunakan data ini untuk membaca pergerakan uang besar di pasar. Tetapi ada satu kesalahan yang sering dilakukan trader, mereka hanya melihat broker summary satu hari saja. Padahal untuk membaca pola sebenarnya, kita perlu melihat data beberapa hari sekaligus. Mari kita lihat data broker Adro selama 1 minggu. Dimulai dari tanggal 9 Maret. Top buyer adalah DX dengan transaksi kurang lebih 70 miliar rupiah. Seller berasal dari beberapa broker seperti CC, XL, YP, AK, dan yang lainnya. Kemudian kita cek pada tanggal 10 Maret. Top buyer adalah CC, sekitar 21 miliar. Tetapi broker yang sama juga muncul di sisi seller. Ini biasanya menandakan adanya rotasi broker atau aktivitas trading jangka pendek. Pada tanggal 11 Maret, DX kembali muncul sebagai buyer dominan dengan transaksi sekitar 43 miliar. Pada 12 Maret, ini hari yang paling menarik. Broker AK muncul sebagai buyer besar dengan nilai transaksi 133 miliar. Seller pada hari itu tersebar di beberapa broker seperti XL, YP, CC, KK, dan yang lainnya. Sedangkan pada tanggal 13 Maret, top buyer adalah ZP dengan nilai sekitar 74 miliar. Kalau kita hanya melihat satu hari mungkin terlihat seperti aktivitas jual beli biasa. Tapi jika kita lihat selama 1 minggu, kita mulai melihat pola yang berbeda. Pola yang terlihat, ada beberapa broker yang muncul sebagai buyer besar secara bergantian. DX membeli cukup besar pada 2 hari berbeda. AK melakukan pembelian terbesar selama minggu tersebut, dan ZP masuk sebagai buyer pada hari berikutnya. Sementara itu, broker seperti CC, YP, XL lebih sering muncul di sisi seller. Pola seperti ini biasanya disebut sebagai broker rotation accumulation. Artinya pembelian tidak selalu dilakukan oleh satu broker yang sama, tetapi bergantian melalui beberapa broker yang berbeda. Hal ini cukup umum terjadi ketika institusi sedang menyerap supply di market. Sekarang kita lihat chart Adro. Dari sisi teknikal, harga masih berada dalam struktur uptrend ringan. Harga bergerak di atas moving average dan masih membentuk pola higher low. Volume juga terlihat relatif stabil tanpa adanya tekanan jual yang besar. Selain itu, jika kita lihat data broker summary selama periode ini, net buy mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. Ini menunjukkan adanya aliran dana yang cukup signifikan masuk ke saham ini. Cara membaca broker distribution dalam 5 detik. Ada cara cepat membaca broker summary yang sering digunakan trader. Langkah pertama, kita lihat nilai net value
Jika net buy besar, biasanya ada akumulasi. Langkah kedua, kita lihat broker dominan. Jika ada satu atau dua broker dominan dan membeli dengan sangat besar, itu bisa menjadi indikasi adanya institusi. Dan langkah ketiga, bandingkan dengan price action. Jika broker membeli dan harga bergerak naik atau sideways, itu biasanya fase akumulasi sebelum market. Menggunakan metode ini, ADRO terlihat lebih condong ke fase akumulasi dibandingkan distribusi. Dari contoh ini kita bisa belajar satu hal penting bahwa broker summary tidak boleh dianalisa hanya satu hari saja. Dengan melihat data beberapa hari, kita bisa mulai melihat pola yang lebih jelas tentang bagaimana uang besar bergerak di pasar. Tetapi tentu saja broker distribution tetap harus dikombinasikan dengan analisa chart dan volume. Karena pada akhirnya yang paling menentukan tetaplah pergerakan harga di market. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu memahami cara membaca broker distribution dengan lebih baik. Jika video ini bermanfaat buat kamu, tolong didukung dengan like, subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.